1 Samuel 17 ayat 32 sampai 51 demikian. Kata Daud kepada Saul, "Jangan sampai orang menjadi kecil hati karena dia. Hambamu ini akan pergi bertarung dengan orang Filistin itu." Tetapi kata Saul kepada Daud, "Engkau tidak akan sanggup bertarung menghadapi orang Filistin itu, sebab engkau masih muda, sedangkan dia sejak muda sudah menjadi prajurit." Kata Daud kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Setiap kali singa atau beruang datang menerkam seekor domba dari kawanannya, aku mengejarnya, memukulnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Ketika ia menyerangku, aku mencengkeram janggutnya lalu memukulnya sampai mati. Hambamu ini telah membunuh singa maupun beruang. Orang Filistin yang tak bersunat itu akan sama seperti salah seekor binatang itu, karena ia telah menghina pasukan Allah yang hidup." Kata Daud lagi, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan besertamu." Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, memasang ketopong tembaga di kepalanya, dan mengenakan baju zirah kepadanya. Daud mengikatkan pedangnya pada baju perangnya dan berusaha berjalan, sebab ia belum pernah mencobanya. Kata Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan semuanya ini, sebab aku belum pernah mencobanya." Kemudian Daud menanggalkannya. Daud membawa tongkatnya di tangannya, lalu memilih 5 batu yang licin dari dasar sungai yang kering dan menaruhnya dalam kantong gembala. Dengan umban di tangannya, ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu berjalan semakin mendekati Daud, dan di depannya ada pembawa perisai. Ketika orang Filistin itu melayangkan pandangnya dan melihat Daud, ia meremehkannya. Karena Daud masih muda, pipinya kemerah-merahan, dan tampan parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu orang Filistin itu mengutuki Daud demi para ilahnya. Orang Filistin itu berkata pula kepada Daud, "Majulah ke sini, akan kuberikan dagingmu kepada burung di udara dan binatang di padang." Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta Allah, Allah pasukan Israel yang kau hina. Hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan membunuhmu dan memenggal kepalamu. Hari ini juga aku akan memberikan mayat tentara Filistin kepada burung di udara dan binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Semua orang yang berkumpul di sini akan tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang ataupun lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Ia akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu melangkah maju mendekat untuk menghadapi Daud, segera Daud berlari ke arah pasukan musuh untuk menghadapi orang Filistin itu. Daud memasukkan tangannya ke dalam kantong itu. Ia mengambil sebuah batu dan mengumbannya.
sehingga kenalah dahi orang Filistin itu. Batu itu terhujam di dalam dahinya dan ia pun jatuh dengan muka ke tanah. Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya. Tidak ada pedang di tangan Daud. Daud berlari dan berdiri di sebelah orang Filistin itu, mengambil pedangnya dan menghunusnya dari sarungnya. Daud menghabisi dia dan memenggal kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka mati, larilah mereka. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab, firman Tuhan. Yang berbahagia yang mau mendengarkan dan memeliharanya. Haleluya. Ini kisah klasik yang hari ini juga kita dengar dan turun-temurun sering kita mendengarkan. Saya kira kita semua sepakat bahwa kemenangan Daud adalah karena pertolongan Tuhan sendiri. Namun pertolongan Tuhan ini tidak serta-merta menghilangkan usaha manusia, usaha Daud untuk menghadapi Goliat. Goliat itu diceritakan Alkitab tingginya melebihi manusia, rata-rata manusia. Kurang lebih katanya kalau di taksir saat sekarang itu tingginya 3 meter lebih. Tinggi sekali. Daud waktu itu masih ada di kampungnya di Bethlehem. Kerjanya mengembalakan kambing domba papahnya, Isai. Lalu papahnya biasa untuk meminta pertolongan si bungsu ini, Daud anak bungsu, untuk menghantarkan makanan kepada 3 abangnya, 3 kokonya yang berada di lembah Terbantin, sebuah lembah yang di situ sedang terjadi peperangan. Daud diminta, antarkan bekal ini kepada kakak-kakakmu. Disitulah Daud melihat pemandangan yang tidak biasa. Semua orang Israel yang menghadapi Filistin dengan komandannya ini, yang diceritakan postur tubuhnya yang luar biasa, semua takut. Semua tidak ada yang berani menghadapi. Tentu ada alasannya. Selain posturnya tinggi, besar, Goliat ini juga terkenal dengan kepahlawannya. Ia terkenal garang dalam menghadapi musuh. Kali ini Daud mendengar apa yang dikatakan oleh Goliat itu. Ia menghina dan melecehkan pasukan atau tentara Israel itu. Ia menghina Allahnya sendiri. Lalu disitulah tergerak motivasinya untuk biarkan aku akan menghadapi dia. Ia datang ke Raja Saul, memintanya, mengizinkan untuk berperang menghadapi si raksasa ini. Tentu saja abang-abangnya mencegahnya. Engkau bisa apa? Kami saja yang terlatih untuk berperang tidak berani untuk menghadapinya. Lalu juga Saul, raja itu meragukan. Engkau masih muda, masih anak kecil, badanmu juga kecil. Masa engkau akan menghadapi Goliat yang sang raksasa yang besar itu? Apa yang dilakukan oleh Daud?
Yang dilakukan oleh Daud adalah meyakinkan Raja Saul ini. Hambamu ini terbiasa mengembalakan kambing domba. Ayah, apanya dia. Dan ketika ada kambing domba itu yang diterkam oleh singa, oleh beruang, aku akan mencoba menyelamatkan mereka, merebut kembali. Ia menceritakan bagaimana proses merebut dan melindungi kambing domba gembalaannya itu. Menjambak janggut singa lalu mengeluarkannya. Ini tentu bukan perkara yang mudah. Kalau tidak punya nyali, jangan coba-coba. Ketika Daud berusaha meyakinkan Saul, Saul akhirnya mengizinkan. Ya sudah, silakan hadapi. Tapi ini gunakan peralatan perang yang biasa aku pakai ketika menghadapi musuh. Dipakaikannya ketopong, perisai, baju zirah, semuanya. Diberinya pedang. Tapi apa yang terjadi dengan Daud? Ketika ia mencobanya, aku belum pernah mencobanya. Tapi dengan ini semua justru membebani aku. Aku nggak bisa melangkah. Tidak bisa bergerak. Ini berat sekali. Maka yang ia lakukan apa? Mencopot, menanggalkan semuanya. Dengan sebuah keyakinan apa? Tuhan yang akan menolongku. Yang akan melindungiku, yang akan berperang bersama-sama dengan aku melawan si raksasa itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum berangkat ke medan perang ini, Daud menyiapkan 5 batu yang licin dari dasar sungai yang telah kering. Dia masukkan ke dalam kantong yang biasa dipakai oleh para gembala. Dia menyiapkan umban, tempat batu itu nanti bisa dilemparkan. Berhadapanlah ia dengan sang raksasa si Goliat itu. Raksasa itu melihat dari jauh, melihat Daud membawa tongkat gantinya pedang itu. Lalu Goliat ini mengatakan, anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat? Ini sebuah kalimat pelecehan. Benar, orang lazimnya berperang bawa pedang. Ini bawa tongkat. Tongkat gembala itu. Lalu si Goliat itu mengatakan, aku akan membunuhmu, akan mencincangmu, dan membiarkan nanti burung nazar dan binatang liar memakan dagingmu. Apakah dengan gertakan ini, dengan melihat wujud nyata ancaman itu, Daud menjadi ciut? Apakah keyakinannya kepada Tuhan sebagai sang penolong itu menjadi luntur ketika ia melihat tantangan yang nyata di depan matanya itu? Sama sekali tidak. Daud kembali membalas tantangan itu. Tidak kalah pedasnya dengan apa yang disampaikan oleh Goliat itu. Bahwa ia akan mampu membinasakan, membunuh Goliat itu. Dan ternyata memang benar. Ketika raksasa itu mendekatinya, lalu ada di situ salah seorang prajuritnya yang justru memegang
perisai untuk si Goliat ini. Bayangkan ya, badannya besar, tetapi tidak lincah. Perisainya saja harus dibawa orang lain untuk menghadapi Daud ini. Daud kemudian menghampirinya, mengambil batu lalu mengumbannya tepat pada dahi dari Goliat itu. Goliat terjatuh dan benar ia mati. Lalu Daud mengejarnya, menghampirinya. Karena tadi dia tidak membawa pedang. Ia mengambil pedang si Goliat itu, lalu pegang kepalanya dan menebas, memenggalnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kisah yang mengerikan. Iya, karena pada zaman itu ini sesuatu yang terbiasa terjadi. Namun kembali ke pertanyaan tadi, apakah betul-betul ini semata-mata pertolongan dari Tuhan, lalu meniadakan kreativitas usaha manusia untuk menghadapinya? Ternyata pertolongan dari Tuhan itu betul mutlak. Tetapi manusia juga harus berusaha menghadapinya. Berdasarkan pengalaman yang dialami oleh Daud ketika menjadi seorang gembala, ia sangat yakin dengan kemampuannya, dengan keterampilannya untuk melindungi kawanan domba. Ia terlatih untuk melemparkan batu memakai umban itu atau ketepel itu. Ternyata ketika diselidiki dalam sejarah kehidupan orang-orang Israel ataupun sejarah bangsa-bangsa kuno di sana, ini tidak sembarangan orang bisa melakukan melempar batu dengan ketepel itu, dengan umban itu. Ini memerlukan latihan yang sering. Dan ternyata pasukan-pasukan yang dimiliki oleh bangsa-bangsa yang tangguh berperang, ini memang menempatkan para pelempar, pengumban batu ini di depan untuk menghadapi musuh-musuh yang kelihatannya mereka dengan kekuatan yang besar itu. Dalam hal ini Daud terlatih dan ia cerdik memanfaatkan apa? Kelemahan dari Goliat. Kelemahan dari Goliat apa itu? Tubuhnya yang besar, yang jelas geraknya itu tidak selincah, tidak segesit orang yang berpenampilan langsing, berpenampilan kecil seperti Daud ini. Di situ ia memanfaatkannya. Dia melihat, Daud ini melihat bahkan untuk maju berperang, perisai itu harus dibawa. Orang yang besar tidak bisa didekati dengan berhadapan secara dekat. Inilah nilai keuntungan yang dia miliki. Dia bisa menghadapi dari jarak yang cukup jauh dengan melemparkan batu itu. Jadi kecerdikan, keberanian, lalu keyakinan percaya kepada Tuhan, itulah yang membuat kemenangan ini. Yang bisa menghadapi raksasa ini. Dalam hidup kita seringkali diperhadapkan pada raksasa ini. Raksasanya bukan Goliat, ya. Tapi tantangan yang begitu besar. Masalah yang begitu gede. Bagaikan raksasa ini. Kalau ditanya di sini, yakin nggak bahwa Tuhan menolong kita? Yakin.
Tapi bagaimana ketika kita berhadapan dengan tantangan itu? Di situ gentar enggak kita? Ya. Sama ketika Daud ya. Daud punya keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai dia. Ketika ia menghadapi Goliat, mungkin dari jauh, gua bisa. Tapi bagaimana ketika berhadapan muka dengan tantangan itu, dengan raksasa ini? Kalau tidak cukup iman, maka kita akan ngeper juga. Kalau tidak cukup kita putar otak, pengalaman yang membentuk kita, sebelum menghadapi kita tumbang duluan. Jadi pelajaran apa yang bisa kita dapati dari Daud ketika berhadapan dengan raksasa ini? Pertama, yakin. Kalau kita benar, Tuhan akan menyertai kita. Yang berperang melawan raksasa, masalah, persoalan, kesulitan hidup kita adalah Tuhan sendiri. Lalu yang kedua, kita juga harus melihat peluang tantangan itu bisa ditembus melalui apa? Di sini akal budi, kreativitas, pengalaman kita itu menjadi modal untuk menghadapinya. Jadi bukan berarti saya beriman, saya terabas aja. Tuhan memberikan kepada kita talenta, akal budi, pengalaman. Dan disitulah formula ini bisa menolong kita untuk menghadapi raksasa masalah itu. Jadi belajar dari kisah ini bukan berarti itu kisah masa lalu saja. Tapi ini dapat terjadi dalam hidup kita. Ketika saya berhadapan dengan masalah yang mungkin kata orang sama seperti kata kakak-kakaknya Daud, seperti kata Saul, ini susah, ini tidak bisa dihadapi. Mungkin kata orang tidak bisa kita hadapi. Tapi harus kita punya keyakinan dengan Tuhan, aku melangkah, aku jalani. Dengan Tuhan aku akan melihat jalan yang terbuka, peluang yang bisa aku lakukan. Bersama dengan Tuhan yang telah memberikan talenta, akal budi, aku akan berpikir, akan bekerja keras untuk bisa menangani ini semua. Dan aku akan hadapi selebihnya dia, Tuhan itu yang akan menolong, yang akan menyertai kita sehingga kemenangan itu dapat terjadi. Jadi jangan gentar duluan. Jangan kalah sebelum berperang. Jangan meratap dulu ketika ada masalah. Ketika raksasa kesulitan itu menghampiri kita. Berdayakan semua yang ada pada kita. Baik pengalaman, talenta, akal budi kita. Dan di atas semuanya itu, andalkan Tuhan. Tuhan yang menjadi kota benteng dan kekuatan kita. Dialah yang akan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.